Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasy-syakirin. Ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, shaimin dan shaimat jemaah Masjid Fathul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Al-Qur'an adalah aktivitas yang sangat sungguh luar biasa mulia, sehingga baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan label umat yang paling mulia kepada para penghafal Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sabdanya, Asyrafa ummati hamalatil Quran. Umatku yang paling mulia adalah mereka yang menghafal Al-Quran. Bukan hanya sekedar label kemuliaan yang didapatkan oleh para penghafal Al-Quran, akan tetapi syafaat untuk kedua orang tuanya. Dan inilah yang kita semua harapkan, yang kita semua dambakan, yang kita semua impikan, cita-citakan dapat atau bisa memberi syafaat kepada kedua orang tua kita kelak di akhirat. Saat ini ketika kita belum mampu membalas jasa-jasa kedua orang tua kita, membalas kebaikan-kebaikan kedua orang tua kita, dan belum bisa memberikan kebahagiaan, detik ini, waktu ini adalah waktu yang sangat tepat untuk mempersiapkan diri kita agar bisa menjadi hamilul Quran, menghafal Al-Quran, sehingga kelak di akhirat kita bisa memberikan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati kepada kedua orang tua kita melalui syafaat Al-Quran. Imam Asy-Syatibi rahimahullah menggubah sebuah syair yang sangat indah, yang sangat bagus, menggambarkan tentang kemuliaan yang didapatkan oleh para penghafal Al-Quran dan syafaat untuk kedua orang tuanya. Hani'an mari'an waddaka alaihima malabisa anwaru wattaj wal halal. Sungguh senang dan bahagia kedua orang tuanya memakai mahkota dan perhiasan yang bercahaya di akhirat kelak sebagai balasannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, shaimin dan shaimat jemaah Masjid Fathul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat menghafal Al-Quran 30 juz bukanlah suatu hal yang mudah, sebagaimana mudahnya kita membalikkan kedua telapak tangan kita. Akan tetapi dibutuhkan proses yang sangat sulit, proses yang sangat sungguh luar biasa, mulai dari perjuangan, pengorbanan jiwa dan raga, serta kesungguhan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua yang mau menghafal Al-Quran, sehingga kelak kita bisa menjadi hamilul Quran atau penghafal Al-Quran yang baik. Yang pertama, para menghafal Al-Quran, poinnya adalah yang pertama, membersihkan hati kita. Mengapa membersihkan hati menjadi yang paling pertama yang harus diperhatikan sebelum kita memulai hafalan Al-Quran?
Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhdali ma'asi." Ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk kepada pelaku maksiat atau ahli maksiat. Kemudian di dalam hadisnya Rasulullah SAW menegaskan bahwa hati menjadi tolak ukur dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh seluruh anggota badan kita. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh anggota badannya. Dan apabila daging itu buruk atau rusak, maka rusaklah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh anggota badan. Dia adalah hati. Maka inilah pentingnya mengapa kita harus membersihkan hati kita terlebih dahulu, agar semangat kita terjaga di dalam menghafal Al-Quran. Kita harus membersihkan bintikan-bintikan dosa yang pernah kita buat, tumpukan-tumpukan dosa kita bersihkan, sehingga hati kita menjadi bersih, hati kita tetap sehat. Ketika menghafal Al-Quran, kita bisa semangat dan terus semangat menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, menata niat. Tanamkan di dalam hati kita, sebelum kita memulai hafalan Al-Quran, niat kita menghafal Al-Quran semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata hanya mau mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan niat kita menghafal Al-Quran untuk mencari ketenaran dunia, untuk mencari ketenaran di hadapan orang-orang, atau ingin menyombongkan diri kita di hadapan orang-orang. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksimal, menghidupkan waktu-waktu malam, qiyamul lail, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta diberikan kemudahan di dalam menghafal Al-Quran. Keempat, meminta doa terhadap kedua orang tua kita, karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada ridho kedua orang tua kita, sehingga inilah yang akan memudahkan kita di dalam menghafal Al-Quran. Dan salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa kedua orang tua kita. Kemudian yang kelima, membuat jadwal yang jelas untuk menghafal dan berusaha untuk tetap istiqomah dengan jadwal yang telah kita buat. Yang keenam, berteman dengan orang-orang yang mampu memotivasi kita, yang mampu membangkitkan gairah kita, semangat kita dalam menghafal Al-Quran. Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam berteman. Cuplikannya, ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan membeli ataupun kita akan dikasih oleh penjual minyak wangi itu. Dan kalaupun kita tidak membeli ataupun dikasih minyak wangi itu, kita akan kecipratan bau minyak wangi. Inilah pentingnya kita memilih teman ketika mau menghafal Al-Quran. Carilah teman kita yang sudah menghafal Al-Quran terlebih dahulu, yang sudah pengalamannya luar biasa dalam menghafal Al-Quran, sehingga ini bisa atau mampu membuat kita lebih semangat lagi dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, banyak membaca sejarah penting imam-imam qiraat atau para penghafal Al-Quran, imam-imam besar di belahan dunia, itu luar biasa. Kemudian kita perhatikan yang kedua adalah saat menghafal Al-Quran. Saat menghafal Al-Quran yang harus diperhatikan adalah, yang pertama, selalu menjaga wudu. Yang kita hafal Al-Quran bersih, maka seluruh anggota badan kita harus terjaga kebersihannya, sehingga setiap saat kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa mengulang-ulang hafalan Al-Quran, atau setiap saat kita bisa menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, membiasakan bangun sebelum subuh, sehingga kita bisa menghafal di waktu sepertiga malam. Dan inilah waktu yang paling baik, yang paling tepat untuk menghafal Al-Quran adalah di sepertiga malam. Karena pada waktu itu, pada saat itu, seluruh anggota badan kita masih bersih dari maksiat-maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga,
konsisten terhadap jadwal yang telah disusun dan berusaha tidak melanggar jadwal yang telah disusun. Kalaupun kita memiliki kesibukan sehingga melewati jadwal yang telah kita susun tersebut, maka kita qadha atau ganti di waktu yang lain, sehingga apa yang telah kita tetapkan, kita susun itu, kita tetap istiqomah dan semangat di dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang keempat, bersabar atas segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menghafal Al-Quran, dan selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran. Kemudian yang keenam, membiasakan mengulang hafalan saat sholat agar hafalan kita tetap terjaga. Ketujuh, menggunakan satu mushaf sehingga kita masih ingat di mana letak dan posisi hafalan ayat-ayat tersebut, sehingga Al-Quran kita atau hafalan kita tidak ranjau. Kemudian yang kedelapan, menyetorkan hafalan kepada guru yang kompeten di dalam bidang Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang terakhir, metode menghafal Al-Quran. Metode menghafal Al-Quran yang pertama bisa menggunakan metode tasalsuli namanya. Metode ini menghafal satu ayat sampai mutqin, kemudian baru dilanjut ke ayat yang kedua, dan ayat kedua ini sampai mutqin, diulang lagi dari ayat pertama dan kedua sampai mutqin, baru dilanjut ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga mutqin, diulang dari ayat 1, 2 dan ketiga, ayat 1, 2 dan 3 kuat atau mutqin, lanjut ke ayat yang keempat. Begitu selanjutnya. Contohnya, amma yatasaalun, dibaca berulang-ulang sampai mutqin, baru dilanjut ke ayat yang kedua. Anin naba'il azim, dibaca ayat yang kedua, diulang-ulang sampai kuat, baru diulang lagi dari ayat yang pertama, digabung ayat yang pertama dengan yang kedua. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Ketika yang dua ayat ini sudah mutqin atau kuat, baru dilanjut ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga sudah kuat, ulang lagi ayat 1, 2, 3, begitu seterusnya. Kemudian metode yang kedua namanya metode thariqah jam'i. Baca ayat pertama sampai kuat, sampai mutqin, dipindah lagi ke ayat yang kedua sampai mutqin, pindah lagi ke ayat yang ketiga sampai mutqin, ayat keempat sampai mutqin, begitu seterusnya sampai satu halaman yang sudah kita targetkan, baru diulang satu halaman itu. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun, begitu seterusnya sampai mutqin satu halaman itu. Kemudian yang ketiga namanya thariqah muqassam. Jadi ini kita buat setoran hafalan, kita hafal ayat yang pertama, kemudian bisa langsung ditulis di dalam buku, begitu seterusnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, shaimin dan shaimat, jemaah Masjid Fathul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga apa yang kita simak, yang kita dengarkan bersama mampu menyemangati kita dalam menghafal Al-Quran, menggugah atau menambah gairah kita dalam menghafal Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamilul Quran, anak keturunan kita menjadi hamilul Quran, keluarga kita menjadi hamilul Quran, dan orang-orang terdekat kita menjadi hamilul Quran, sehingga kelak di hari kiamat kita bisa diberi syafaat dengan Al-Quranul Karim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.